Ini adalah kisah nyata perjalanan seorang pendeta bernama Samuel Adrian yang dulunya dikenal keras dalam menentang Islam. Bertahun-tahun ia menghabiskan hidupnya mempelajari Alkitab dan mengajar di seminari teologi dengan satu tujuan, membuktikan bahwa Islam adalah agama yang sesat. Samuel Adrian adalah seorang pendeta muda yang dikenal lantang di kotanya. Suara dan keyakinannya sering menggema di mimbar gereja setiap minggu. Namun, di balik tutur katanya tentang kasih dan kebenaran, tersimpan kebencian yang telah tumbuh lama, kebencian terhadap Islam. Benih itu tertanam sejak kecil. Ayahnya, seorang guru gereja yang keras, kerap memandang Islam sebagai ancaman. Setiap kali azan berkumandang dari masjid di seberang rumah, ayahnya sering menatap langit dengan wajah tidak suka. Perlahan, suasana itu membentuk pandangan dalam diri Samuel kecil bahwa Islam adalah lawan. Saat remaja, ia membaca banyak berita dan buku yang menjelekan Islam tanpa pernah memeriksa kebenarannya. Ia pun tumbuh dengan keyakinan bahwa tugasnya adalah membela imannya, bahkan jika itu berarti menyerang keyakinan orang lain. Hidup di lingkungan mayoritas Muslim membuat Samuel semakin terobsesi. Ia sering memperhatikan orang-orang sholat berjamaah, lalu berkata dalam hati, "Mereka tertipu, mereka menyembah Tuhan yang salah." Dan dari situ lahirlah semangat untuk membuktikan kesalahan Islam. Setiap kali berbicara di gereja, ia memperingatkan jemaat agar berhati-hati berteman dengan Muslim. Ia merasa sedang berjuang demi kebenaran, padahal yang tumbuh hanyalah kesombongan. Hingga suatu hari, ia diundang ke sebuah seminar antar agama. Tema acaranya sederhana, mengenal perbedaan, membangun toleransi. Tapi Samuel datang bukan untuk berdamai, ia datang untuk menang. Dengan percaya diri, Samuel berdiri di atas panggung. Ia berbicara panjang lebar, mengutip ayat dari kitab sucinya untuk menjelekkan ajaran Islam. Wajahnya penuh keyakinan, suaranya bergetar lantang. Ia merasa di atas angin. Namun, setelah acara berakhir, seorang pria tua menghampirinya. Dengan senyum yang tenang, pria itu berkata, "Pak Pendeta, saya mendengarkan semua yang Bapak sampaikan, tapi boleh saya bertanya satu hal, sudahkah Bapak membaca Al-Quran sendiri, bukan dari buku orang lain?" Samuel terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi menusuk. Ia belum pernah membaca Al-Quran, hanya kutipan dari tulisan yang mendukung kebenciannya. Namun, dengan nada tinggi, ia menjawab, "Saya tidak perlu membacanya, saya sudah tahu isinya, bukan kebenaran." Pria tua itu tidak marah, ia hanya tersenyum, menepuk bahu Samuel dan berkata lembut, "Kalau begitu, jangan benci sesuatu yang belum Bapak kenal. Kebenaran tidak takut diperiksa." Kalimat itu membekas di hati Samuel. Malam-malam setelahnya, kata-kata itu terus terngiang. Namun, bukannya merenung, Samuel justru semakin keras menyerang Islam dalam setiap khotbahnya. Ia kumpulkan potongan ayat dari internet, ia ubah konteksnya, dan ia jadikan alat untuk menakut-nakuti jemaat. Ia tidak sadar bahwa ia sedang menanam benih kebencian bukan hanya di hati orang lain, tapi di hatinya sendiri. Malam itu, di ruang kerjanya yang sepi, Samuel duduk di depan meja penuh buku. Ia menatap salib di dinding dengan mata letih. Hatinya terasa kosong. "Tuhan, kenapa aku merasa jauh darimu, padahal aku membelamu?" bisiknya lirih. Ia tak tahu malam itu adalah awal dari perjalanan panjang menuju cahaya. Cahaya yang akan menembus dinding kebencian yang selama ini ia bangun sendiri. Beberapa bulan setelah seminar itu, kehidupan Samuel berjalan seperti biasa. Namun di balik rutinitasnya sebagai pendeta, ada kegelisahan yang terus menghantui. Ia tak tahu mengapa, tapi kata-kata pria tua di seminar itu seperti tak mau pergi dari pikirannya. Hari itu, hujan turun sejak pagi.
Samuel berangkat ke rumah sakit untuk menjenguk seorang jemaat yang sedang dirawat. Lorong rumah sakit terasa dingin dan sunyi. Saat ia berjalan, matanya tertumbuk pada seorang pria paruh baya yang sedang duduk di kursi tunggu. Mengenakan baju koko putih, wajah teduh, dan di tangannya terbuka sebuah mushaf Al-Quran. Rasa tak nyaman tiba-tiba menyelinap di dada Samuel. Namun, takdir rupanya menyiapkan pertemuan yang tidak bisa ia hindari. Beberapa jam kemudian, Samuel kembali melewati lorong itu. Pria tadi masih di sana, kini sedang membantu perawat memindahkan pasien ke kursi roda. Gerakannya lembut, senyumnya tenang. Ada ketulusan dalam caranya menolong orang yang bahkan tidak ia kenal. Ketika mata mereka bertemu, pria itu tersenyum hangat. "Selamat pagi, Pak Pendeta. Sudah lama saya ingin bertemu dengan Anda." Samuel tertegun. Dan benar, pria itu adalah orang yang sama dari seminar dulu. Ia tersenyum ramah dan mengajak Samuel duduk di kursi tunggu. Tanpa kesan ingin berdebat, pria itu berkata dengan tenang, "Saya dengar Bapak sering mengajar tentang perbandingan agama. Itu hal baik, tapi bukankah indah kalau yang kita ajarkan lahir dari rasa ingin tahu, bukan dari kebencian?" Samuel terdiam, menatapnya curiga. "Bapak ingin mengislamkan saya ya?" tanyanya dingin. Pria itu hanya tertawa pelan. "Tidak, Pak Pendeta. Saya hanya ingin berbagi kisah. Kadang, kebenaran datang dari tempat yang tidak kita sangka." Ia pun bercerita bahwa dulu ia juga bukan Muslim. Ia mengenal Islam karena pernah ditolong oleh seorang Muslim saat kecelakaan berat. Kebaikan sederhana itu membuatnya mencari tahu dan akhirnya menemukan kedamaian dalam Islam. Samuel mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Ada keheningan yang sulit dijelaskan di antara mereka. Sebelum berpisah, pria itu mengeluarkan sebuah buku kecil dari tasnya, sebuah Al-Quran bersampul hijau muda. "Ini bukan untuk berdebat, Pak Pendeta. Ini untuk mengenal. Bacalah jika suatu hari Bapak ingin tahu apa yang sebenarnya diajarkan Islam." Samuel sempat ragu, namun akhirnya ia menerimanya, dan pria itu hanya berkata pelan, "Kebenaran tak akan memaksa, tapi ia selalu tahu cara mengetuk hati yang siap dibuka." Malam itu, Samuel duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia memandangi buku hijau itu di atas meja, jantungnya berdetak pelan. Dengan ragu, ia membuka halaman pertama. Huruf-huruf Arab itu tampak asing, namun entah kenapa, ada sesuatu yang menenangkan di dalamnya. Ia cepat menutupnya lagi, seolah takut pada perasaannya sendiri. Malam itu, ia belum tahu bahwa satu langkah kecil telah ia ambil menuju perubahan besar dalam hidupnya. Sejak hari itu, hidup Samuel perlahan berubah, meski ia sendiri tak mengakuinya. Al-Quran kecil bersampul hijau yang diberikan oleh pria tua itu kini tergeletak di meja kerjanya. Setiap kali ia melihatnya, hatinya bergetar aneh. Ada rasa ingin tahu, tapi juga ketakutan. Malam demi malam, Samuel mencoba mengabaikannya. Namun rasa penasaran itu semakin kuat. Akhirnya, pada suatu malam yang tenang, ia mengambil Al-Quran itu. Tangannya sedikit gemetar ketika membuka halaman pertama. Ia tak mengerti huruf-huruf Arab di dalamnya. Namun di sisi kanan tertulis terjemahan bahasa Indonesia. Ayat pertama yang terbaca olehnya adalah, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim." Samuel membaca kalimat itu berulang-ulang. Ia menatap langit-langit kamar, lalu bergumam pelan. Mengapa kalimat pertama dari kitab ini dimulai dengan kasih dan sayang? Ia terdiam lama, karena selama ini yang ia dengar hanyalah tentang Islam yang keras, yang menakutkan. Namun ayat pertama justru berbicara tentang kasih, tentang cinta dari Tuhan. Malam itu, Samuel terus membaca. Ia membuka halaman demi halaman, membaca terjemahannya pelan-pelan, sampai ia menemukan ayat lain yang membuat dadanya bergetar.
Dan sungguh, kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kisah Al-Isra 70. Ayat itu berbicara tentang kemuliaan seluruh manusia, tanpa membeda-bedakan agama, ras, atau warna kulit. Ia tertegun. Bukankah itu yang selama ini ia khotbahkan di gereja? Tentang kasih universal, tentang kemanusiaan yang sejati? Namun malam itu, ia menyadari sesuatu. Islam pun mengajarkan hal yang sama, tapi mengapa selama ini ia tak pernah tahu? Rasa ingin tahu Samuel tumbuh semakin dalam. Ia mulai mencari video, membaca artikel, bahkan menonton ceramah dari beberapa ustadz di YouTube. Awalnya ia hanya ingin mencari kesalahan, tapi semakin lama hatinya justru terasa damai. Suatu malam, saat azan berkumandang dari masjid di seberang rumah, Samuel terdiam. Ia mendengarkan lantunan itu dengan saksama, sebuah panggilan yang lembut tapi penuh kekuatan. Suaranya seperti menembus dinding hatinya. Entah kenapa, matanya berkaca-kaca. Ia tidak mengerti apa arti setiap lafaz, tapi batinnya seolah paham maknanya. Panggilan untuk mendekat. Beberapa hari kemudian, seorang teman lama yang kini sudah menjadi Muslim datang berkunjung. Namanya Raffi. Dulu mereka sering berdebat sengit tentang agama. Namun kali ini suasananya berbeda. Raffi datang bukan untuk membantah, tapi hanya untuk bersilaturahmi. Mereka berbincang lama. Raffi tidak menyinggung soal agama sedikit pun. Ia justru menanyakan kabar Samuel, menanyakan keluarganya, dan menawari bantuan untuk kegiatan sosial gereja. Ketulusan itu membuat Samuel kagum. Sebelum pamit, Raffi berkata lembut, "Samuel, terkadang Tuhan menuntun kita bukan dengan suara keras, tapi dengan perasaan yang halus di hati. Kalau hatimu mulai gelisah, mungkin itu bukan gangguan, mungkin itu panggilan." Kalimat itu terus terngiang. Malamnya, Samuel kembali membuka Al-Quran itu. Kali ini, ia tak sekedar membaca, ia merenung. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Ya Tuhan, aku hanya ingin tahu kebenaran. Tunjukkan padaku jalan yang benar, apapun risikonya," bisiknya dalam gelap. Malam itu, untuk pertama kalinya, Samuel berdoa tanpa memikirkan agama. Ia hanya berdoa sebagai manusia yang mencari Tuhan. Dan tanpa ia sadari, doanya itu menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupnya. Beberapa minggu setelah malam panjang penuh doa itu, kehidupan Samuel tampak berjalan seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mulai lebih tenang, lebih banyak diam, dan tak lagi berapi-api menyerang Islam seperti dulu. Namun perubahan itu justru membuat sebagian jemaatnya resah. Mereka bertanya-tanya, ada apa dengan pendeta mereka? Suatu sore, ketika Samuel hendak pulang dari gereja, telepon genggamnya berdering. Suara di seberang sana terdengar panik. Anak satu-satunya, Jonathan, mengalami kecelakaan di perjalanan pulang sekolah. Samuel berlari menuju rumah sakit dengan dada bergetar. Sesampainya di sana, ia melihat anaknya terbaring lemah di ruang ICU. Tubuhnya penuh luka, wajahnya pucat. Dokter berkata, kondisinya kritis. Dunia Samuel seolah runtuh. Ia menggenggam tangan anaknya erat-erat. "Nak, Papa di sini, tolong bertahan ya." Bisikannya nyaris tak keluar dari tenggorokan. Malam itu, Samuel duduk di ruang tunggu rumah sakit dengan mata sembab. Ia tak berhenti berdoa, memohon kesembuhan untuk anaknya. Namun, di tengah keputusasaan itu, datang seseorang yang tak asing, pria tua bersorban putih, orang yang dulu memberinya Al-Quran. Pria itu menatapnya dengan tatapan iba. "Saya dengar anak Bapak dirawat di sini. Saya ikut mendoakan Pak Pendeta." Samuel menunduk. "Doakan saja. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi," jawabnya lirih.
Pria itu duduk di sampingnya lalu berkata, "Lalu, dalam Islam, kami percaya setiap ujian adalah cara Allah membersihkan hati. Kadang, saat manusia kehilangan segalanya, barulah ia sadar bahwa hanya Tuhan yang benar-benar dekat." Samuel terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa menembus jantung. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sedang didakwahi, ia merasa sedang dipeluk. Beberapa hari berlalu, kondisi Jonathan sempat membaik, tapi kemudian menurun drastis. Sampai akhirnya, dokter menggeleng pelan, memberi tanda bahwa tak ada lagi yang bisa dilakukan. Samuel menatap tubuh kecil anaknya, meneteskan air mata yang tak bisa ia tahan. "Tuhan, mengapa Engkau ambil dia dariku?" Suara itu keluar di antara isak tangisnya. Di ruang yang sama, pria tua itu kembali datang. Ia tidak berkata banyak. Ia hanya duduk di samping Samuel, memegang bahunya. Setelah lama diam, ia berbisik, "Terkadang kehilangan adalah pintu, dan di balik pintu itu ada cahaya yang menunggu." Kata-kata itu menggema di hati Samuel. Ia pulang dengan perasaan kosong, tapi entah kenapa, di tengah kesedihan itu, ia merasa ada sesuatu yang baru muncul. Bukan lagi kemarahan, melainkan kerendahan hati. Malam itu, Samuel kembali membuka Al-Quran yang dulu ia terima. Air matanya menetes di halaman yang terbuka pada surat Al-Baqarah ayat 155. "Dan sungguh, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Ia membaca ayat itu berulang-ulang, lalu memejamkan mata. Dalam hatinya, ia berkata lirih, "Kalau ini ujianmu, maka kuatkan aku. Jangan biarkan aku membencimu lagi." Sejak malam itu, Samuel mulai berubah lebih dalam. Ia tidak lagi menyalahkan Tuhan. Ia mulai menerima setiap kejadian dengan sabar. Ia bahkan mulai berdoa dengan cara yang berbeda, lebih tulus, tanpa menyebut nama agama apapun, hanya menyebut nama Tuhan. Dan perlahan, kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya mulai tumbuh. Kedamaian yang lembut yang datang setelah kehilangan besar. Beberapa hari kemudian, Samuel datang ke makam anaknya. Ia menatap langit yang mulai terang, lalu berbisik, "Jonathan, mungkin kau telah pergi untuk membuka mata ayahmu. Semoga Tuhan menjagamu dalam damai." Ia berjalan meninggalkan makam dengan langkah tenang. Air matanya masih jatuh, tapi kali ini bukan air mata putus asa, melainkan air mata penerimaan. Dan dari situlah cahaya itu mulai benar-benar masuk ke dalam hatinya. Sejak kematian anaknya, Samuel Adrian menjadi pribadi yang jauh lebih pendiam. Ia jarang lagi muncul di gereja, lebih sering menghabiskan waktu membaca dan merenung. Di meja kerjanya kini ada 2 kitab, Alkitab yang sudah menemaninya bertahun-tahun, dan Al-Quran yang dulu ia terima dengan ragu. Setiap kali matanya menatap keduanya, hatinya bergetar. Bagi Samuel, 2 kitab itu kini bukan lagi alat untuk membandingkan, melainkan 2 jendela yang sama-sama mengarah kepada Tuhan. Suatu sore, ketika ia duduk di taman rumah sakit tempat dulu anaknya dirawat, seorang lelaki berwajah teduh menghampirinya. Lelaki itu mengenakan pakaian sederhana, sorban kecil di bahu, dan senyum yang menenangkan. "Assalamualaikum, Bapak Samuel," katanya lembut. Samuel menatap, agak terkejut. Waalaikumsalam." Ini kali pertama ia membalas salam dengan penuh kesadaran. Lelaki itu memperkenalkan diri, namanya Ustadz Fadil, sahabat dari pria tua yang dulu memberinya Al-Quran. Mereka berbincang ringan, tanpa tekanan. Namun dari cara bicara Ustadz Fadil, Samuel merasakan sesuatu yang berbeda. Tak ada debat, tak ada sikap ingin menang. Yang ada hanya kelembutan dan logika yang menyejukkan. "Saya dengar Bapak banyak membaca akhir-akhir ini,"
ujar sang ustadz. Samuel mengangguk. Saya tidak tahu kenapa, tapi setiap kali membaca Al-Quran, saya merasa seperti sedang bicara dengan Tuhan secara langsung. Ustadz Fadil tersenyum. Karena memang begitu, Pak Samuel. Al-Quran bukan sekadar bacaan. Ia adalah kalam yang hidup. Ia berbicara hanya kepada hati yang mau mendengar. Keduanya terdiam beberapa saat. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Samuel menatap langit, lalu berkata pelan, "Saya kehilangan anak saya beberapa waktu lalu. Tapi anehnya, saya tidak lagi marah pada Tuhan. Saya justru merasa Tuhan sedang dekat." Ustadz Fadil menunduk lalu berkata, "Kadang Allah menegur dengan cara yang lembut tapi dalam. Ia mengambil sesuatu agar kita menemukannya." Kata-kata itu membuat dada Samuel sesak. Ia menahan air mata. Selama ini ia merasa berjuang demi Tuhan. Tapi baru sekarang ia merasa benar-benar didekati olehnya. Ketika azan berkumandang, Samuel terdiam. Suaranya begitu merdu, menggema dari menara masjid di dekat taman. Ia menunduk lalu berbisik, "Suara ini selalu membuat hati saya bergetar." Ustadz Fadil tersenyum. "Itu panggilan Pak Samuel, bukan hanya untuk kami yang Muslim, tapi juga untuk siapapun yang hatinya sedang dicari oleh Allah." Samuel terdiam lama. Air matanya jatuh perlahan. Untuk pertama kalinya, ia tidak menolak panggilan itu. Ia hanya duduk dalam hening, mendengarkan azan hingga selesai. Dalam hatinya, ada rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Hari-hari berikutnya, Samuel sering datang ke masjid kecil di ujung kota. Awalnya, ia hanya duduk di halaman, mendengarkan bacaan Al-Quran dari para jamaah. Tak seorang pun mengusirnya. Bahkan para jamaah menyambutnya dengan senyum dan segelas teh hangat setiap kali ia datang. Perlakuan sederhana itu membuat Samuel terharu. Ia melihat wajah-wajah tulus yang tak pernah menanyakan latar belakangnya. Tak peduli siapa dia, tak peduli masa lalunya. Hanya kehangatan dan ukhuwah yang tulus. Sampai suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Ustadz Fadil mendekatinya dan berkata lembut, "Pak Samuel, kalau hati Bapak sudah merasa tenang di sini, mungkin sudah waktunya Bapak berhenti mencari dan mulai menemukan." Samuel menatap Ustadz itu lama. Ia tahu apa maksudnya, namun bibirnya bergetar. "Saya masih takut, Ustadz, takut meninggalkan semua yang saya bangun, takut kehilangan orang-orang yang saya sayangi." Ustadz Fadil tersenyum bijak. Siapapun yang mencari Allah tak akan kehilangan apapun, justru akan menemukan segalanya. Hari itu, Samuel pulang dengan hati yang tak sama. Ia berdiri di depan cermin, memandangi wajahnya sendiri. Di balik mata yang lelah itu, ia melihat seseorang yang baru. Seseorang yang tidak lagi membenci, tapi mencari cinta dari Tuhan yang satu. Dan malam itu, sebelum tidur, Samuel menulis satu kalimat di buku catatannya. "Mungkin selama ini aku tidak sedang mencari agama, tapi sedang mencari Tuhan yang benar-benar aku kenal." Hari itu, langit Bandung tampak kelabu. Hujan turun perlahan, membasahi jalanan dan dedaunan di halaman masjid kecil yang sering dikunjungi Samuel Adrian. Ia datang seperti biasa, mengenakan jas coklat tuanya, membawa payung, dan duduk di serambi, menatap jamaah yang baru saja menyelesaikan sholat Isya. Namun sore itu ada sesuatu yang berbeda. Tatapan Samuel bukan lagi tatapan pencari, melainkan seseorang yang sudah menemukan. Wajahnya tenang, tapi matanya basah. Ustadz Fadil menghampirinya dengan senyum hangat.
"Pak Samuel, sudah beberapa minggu ini saya lihat Bapak selalu di sini. Saya rasa Allah sudah mengetuk hati Bapak cukup lama." Samuel menarik nafas panjang, suara hujan semakin lembut. Ia menatap lantai masjid lalu berbisik, "Saya sudah tidak bisa berpura-pura lagi, Ustadz. Hati saya sudah yakin, saya ingin bersyahadat." Ustadz Fadil menatapnya dengan haru. Ia tak berkata banyak, hanya memegang tangan Samuel erat-erat. "Alhamdulillah, kalau begitu mari kita bimbing." Beberapa jamaah yang masih berada di masjid berkumpul pelan. Mereka menyaksikan momen yang tidak biasa. Seorang mantan pendeta berdiri di tengah mereka dengan mata berkaca-kaca. Samuel menatap ke depan lalu mengikuti ucapan sang ustadz. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Air matanya menetes deras. Setelah mengucapkan kalimat itu, Samuel menunduk lama. Ia memejamkan mata dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia temukan di atas mimbar gereja, ketundukan yang sempurna. Ia bersujud, sujud pertamanya. Sujud yang sederhana tapi menghapus seluruh perjalanan panjang penuh kebencian dan keraguan. Sujud yang membuatnya menangis seperti anak kecil di pangkuan Tuhannya sendiri. Malam itu, seorang pendeta yang dulu menentang Islam akhirnya menemukan kedamaian dalam kalimat La ilaha illallah. Ia tidak lagi berbicara tentang perbedaan, melainkan tentang cinta dan kebenaran yang menyatukan. Hari-hari setelah itu, Samuel belajar banyak. Ia memulai dari dasar, belajar wudhu, belajar membaca Al-Fatihah, belajar sholat. Dan setiap kali ia meletakkan keningnya ke tanah, ia selalu menangis. Karena dalam setiap sujud, ia seolah mendengar suara lembut yang berkata, "Aku tidak pernah jauh, hanya kamu yang dulu menutup hati." Beberapa tahun berlalu, Samuel kini dikenal dengan nama baru, Saifuddin Adrian. Ia bukan lagi pendeta, tapi seorang mu'alaf yang aktif berdakwah, terutama kepada mereka yang dulu berpikir seperti dirinya. Ia tidak menyalahkan masa lalunya, karena dari sanalah ia belajar makna sejati dari mencari Tuhan. Dalam salah satu ceramahnya, ia berkata dengan suara bergetar, "Dulu saya pikir saya membela kebenaran, tapi ternyata saya hanya membela ego. Kebenaran tidak butuh dibela dengan kebencian, ia cukup dikenalkan dengan kasih, karena kasih sejati adalah cahaya dari Tuhan itu sendiri." Ini, Samuel atau Saifuddin hidup sederhana di Bandung. Ia mengajar anak-anak di madrasah kecil, membantu fakir miskin, dan sesekali mengunjungi gereja lamanya untuk bersilaturahmi dengan teman-teman lama. Ia tidak datang untuk berdebat, tetapi untuk menunjukkan bahwa cahaya Islam tidak pernah datang dengan paksaan, melainkan dengan kedamaian. Dan setiap kali azan berkumandang, Saifuddin selalu tersenyum, menengadahkan wajah ke langit, lalu berbisik pelan. "Inilah suara yang dulu membuatku marah, tapi kini menjadi musik terindah dalam hidupku." Inilah kisah tentang seorang pendeta yang menentang Islam, namun akhirnya bersujud dalam cintanya. Sebuah kisah tentang perjalanan panjang, kehilangan, pencarian, dan akhirnya hidayah yang menyentuh hati.